what's the first thing on your mind when you heard a name Boogie Diarmuid? Apa yang ada di benak kamu begitu dengar seseorang dengan nama Boogie Diarmuid? Di benak gue, Boogie Diarmuid itu pemimpi, musisi, kreatif, susah diatur, tapi karyanya memang berkesan. Sejauh ini dia tuh silent, dia tuh kreator yang bisa dipertimbangkan, bisa diperhitungkan. How long you've been known him? How close is Boogie to you? Seberapa lama kamu kenal? Sedekat apa kamu sama Boogie? 2006 apa 2007 sampai sekarang. Kalau dibicara seberapa dekat, gua sama dia tuh udah bisa dikatakan apa ya? Dia udah tahu semua kartu as busuknya gue juga tahu kartu as busuknya dia. Termasuk dia diterima di keluarga gue, begitupun sebaliknya. Cuman yang paling unik adalah gini, gue sampai bisa tahu jumlah pacarnya dia, dari mulai yang ditolak sampai yang bener-bener dia suka banget, sampai yang gilanya dia sama perempuan, gue tahu siapa orangnya. Kurang lebih gitulah gambaran kedekatan gue sama dia. Well, dia baiklah. Oke. Can you mention his favorite food? Sebutin dong makanan favorit dia apa aja? Makanan favorit dia, yang pertama adalah dia kayaknya dia suka makanan yang tidak berserat. Yang kedua, dia suka makanan yang ringkas. Yang ketiga, dia itu mesti ada sambal. Tapi kalau dibilang menu favorit dia, tempe mendoan, TO, sama pernak-pernik. Mungkin kalau lu makan kunyit, itu pasti lu harus kunyit yang dipotong-potong. Lah kalau dia bisa kunyit utuh, itu gua rasa favorit dia lah. Yang jelas dia tuh konservatif kalau untuk urusan makanan, tapi dia nggak pilih-pilih juga untuk makanan western dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk makanan favorit dia, pengetahuan gue itu yang paling jauh, karena gue deket sama dia udah hampir belasan tahun lah tentunya. Spill to us his habits which you think it's extraordinary. Spill kebiasaan dia yang menurut kamu itu extraordinary. Kebiasaan extraordinary ya. Kalau aktivitas atau respon terhadap makanan itu bisa dikatakan extraordinary nggak? Soalnya setahu gue gini, kita nih makan makanan yang sama, reaksi dia kalau udah makan makanan yang sama itu udah pasti yang pertama dia akan lanjut ke sikat gigi. Jadi itu orangnya bersih banget, higienis banget. Yang kedua, yang paling extraordinary adalah, tapi sorry itu saya, kalau seandainya kita ngomong BAB, dia bisa menghabiskan waktu 2 jam BAB sendirian, dan itu bisa ngerusak orang rumah, teman-teman dan lain sebagainya. Mungkin sepele, tapi itu dulu kita kesal, kalau sekarang kita memaklumi lah. Dulu gua kesal, sekarang gua memaklumi. Yang gua tahu extraordinary itu aja, tapi di luar itu hal-hal positif lainnya. Extraordinary dari dia tuh kalau kita bicara ngomong masalah sebagai kreator atau sound engineer, dalam hal ini dia berkarya di musik, ada hal-hal yang extraordinary yang belum sempat terpikirkan oleh orang-orang saat itu. Dia udah bisa memikirkan jangka panjang dari segi kreativitas di musik, salah satunya mungkin dari sound, pengelolaan sound dan lain sebagainya. Mungkin itu terlalu berlebihan ya, tapi gue rasa dia juga nggak akan terima kalau gue bahas masalah itu. Karena itu dari sudut pandang gue pribadi sih. Oh, like that. So, what makes him different from the other artists? Apa hal-hal yang bikin dia beda dari artis-artis lain? Yang bikin beda dia dari artis-artis lain, sekarang gini, kedudukannya artis itu kan pelaku seni ya. Dia memang bisa dikatakan pelaku seni, tapi yang membedakan dia adalah satu,
dia bisa membuat karya maksimal dari sumber daya yang minimal. Itu gue salut dari dia. Satu. Lalu kemudian kalau saat itu kiblat musik itu utara, dia pasti ke selatan. Begitupun sebaliknya. Dan dia tuh memang dalam hal ini susah diatur karena dia punya identitas. Dan gue yang pernah ngebarengin dia kurang lebih sekitar 10 tahun lebih, itu cukup merasakan perbedaan itu. Di antaranya ketika artis lain melakukan manuver-manuver di recording, dia akan melakukan dengan gaya dia sendiri. Menurut gue dia punya identitas lah di dalam konsep melakukan kreasi di seni musik. Kurang lebih kayak gitu. Can you tell us 10 songs of Boogie Diarmuid that you know? Sebutin dong 10 judul lagu Boogie Diarmuid setahu kamu. Sebenarnya pertanyaan ini tuh harusnya gue pengen jawabnya 48 ya. Tapi karena diminta 10 ya udahlah, nggak apa-apa. Sebagai orang yang pernah membersamai karya-karya dia, dan mungkin bisa dikatakan ya lu tercek sendirilah gue sedekat apa sama dia. Satu, karyanya dia Mungkin. Terus lalu ke kedua Sepertinya. Yang ketiga Pria Mencari Cinta. Yang keempat Dig Deeper. Yang kelima Tuhan Tidak Pernah Marah. Yang keenam adalah bahasa Arab, cuman gua nggak tahu tuh judulnya. Yang ketujuh itu Agony kalau nggak salah. Gue nggak tahu pengucapannya benar apa salah ya. Yang kedelapan Up and Gone. Yang kesembilan Call My Name. Yang ke-10 Saat Hanya Cinta. Gue lupa judulnya tapi gue tahu semua musiknya. Cuman kurang lebih gitulah, terbata-bata tapi gue tahu. So, what's your favorite of his songs? Would you spill a little part of it that you have listened? Apa aja lagu-lagu Boogie favorit kamu? Spill dong sebaik lagu Boogie yang kamu pernah dengar. Lagu favorit dia, gue minum dulu ya. Lagu favorit dia, terus yang gue tahu dan yang gue suka itu lagu Mungkin. Karena pertama kedudukan liriknya tuh lumayan agak berbobot lah, lumayan agak mengilhami. Ini yang sepenggal yang gue suka. Di dunia tak ada yang pasti, hanya ketidakpastian yang pasti. Di bumi tak ada yang tak mungkin, karena kemungkinan selalu ada. Kurang lebih gitu. That's nice. Okay, in your opinion, what kind of musician is Boogie Diarmuid? Musisi kayak gimana sih Boogie Diarmuid? Dia konservatif dan konvensional di waktu yang bersamaan, atau dia mungkin konvensional konservatif di waktu yang bersamaan. Karena menurut gue itu nggak ada ukuran dia musisi seperti apa. Yang pasti kontribusi dia di saat dia berkarya itu cukup memuaskan, bahkan di kalangan kita sekitar orang-orang teman dekatnya, atau mungkin lebih jauhnya beberapa pakar-pakar musik yang saat itu kita pernah ada berkenaan waktu untuk bisa konsultasi lah tentang masalah karyanya Boogie Diarmuid ini. Dan menurut gua he's good lah. Would you story us a little how the process of the making of Boogie's creation? Because as far as we can tell, he didn't have like kind of sophisticated studio as the major artists have. And describe us the condition of the recording studio he privately owned that day. Ceritain dikit aja proses perekaman karya-karya Boogie. Yang setahu kita dia nggak punya studio bagus kayak artis-artis major. Terus gimana sih kondisi studionya waktu itu? Kondisi atau proses studio seperti apa yang dia punya di saat dia berkarya ya.
gini deh, pertanyaannya gue balik deh. Kalian kalau di rumah pernah nggak kedatangan tamu yang nggak diundang? Tikus misalkan. Nah, tikus ini larinya ke atap kan. Nah, atap ini kan biasanya kan atap rumah segitiga tuh. Nah, proses rekaman dia di studio di atas atap segitiga penggalan rumah, tapi di sana dengan alat yang saat itu setahu gue itu sangat minimalis, tapi ya memang memadai lah untuk memfasilitasi beberapa proses recording, cuman sangat minimal lah, jauh dari kesan pro tuh jauh banget. Nah, dalam hal ini justru disitulah lahir kebanggaan kita sebagai teman-teman. Dia bisa menciptakan karya dari tempat semula. Mungkin sekarang udah berbeda, tapi disitulah kita ngelihat di atas rumah atap yang biasa dilalui oleh tikus, dia modifikasi sampai pada dia tempat nongkrong bersama dan tempat recordingnya dia. Kurang lebih gitu. Okay, if Boogie is in the seat group of the artists we know now, which row that he sit can be on along with? Kalau dia dijejerin sama artis-artis yang lo kenal sekarang, artis sekelas siapa dia menurut lo? Berat ya pertanyaannya, karena ini sebetulnya gua nggak jawab sebagai sebuah bentuk tendensi ya, dan gua rasa ini bukan jawaban. Jadi gini, kalau kita bicara siapa musisi yang dia sukai, gue bisa jawab. Dia suka, kalau bicara masalah instrumen player atau player instrumen, dia seneng sama Dewa Bujana, Andra and the Backbone untuk Indonesia lah ya. Terus kalau untuk keluarnya dia seneng Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson, Paul Gilbert. Kita nggak bisa memvalidasi itu bahwa dia setara dengan mereka itu, tapi Boogie Diarmuid itu senada dengan mereka, dan gue bisa melihat dia punya nyawa sendiri untuk bisa dikatakan berbeda dari mereka, tapi bisa dikatakan sekaliber dengan mereka. Tapi sekali lagi, gue nggak memvalidasi untuk membandingkan, cuman dari sisi teman dekatnya dia, gue ngerasa dia ada nyawa di sana, kurang lebih gitu. Quote to us the word of wisdom from Boogie as you may heard and stuck in your head about anything. Spill kata-kata bijak yang lo ingat dari Boogie soal apa aja. Kata-kata wisdom dari dia ya. Kayaknya lo harus tanya dia deh. Kayaknya dia yang sering dapat masukan dari gue. Untuk yang ini gue skip. Very well, the path of somebody's life journey is no one knows. So, if one day he's successful, won the Grammy for instance, what are you going to say to him this day and that day as a close person or who have ever worked with him? Jalan hidup seseorang kita mana ada yang tahu kan, kalau misal one day dia sukses, dapat Grammy Award misal. Apa yang bakal lo bilang ke dia hari ini dan hari itu sebagai orang dekat dan yang pernah bekerja sama? Kalau dia one day dapat penghargaan lah ya, entah itu ya kita berharapnya terbesarnya mungkin Grammy Award dan lain sebagainya. Harapan gua ke dia lahir di daerah namanya Cinta Rasa. Semoga kalau dia dapat penghargaan apapun nanti ke depannya, dia tetap menjadi orang yang punya rasa cinta. Itu aja. Anjir. Okay, last question. One word for Boogie Diarmuid. Satu kata buat Boogie Diarmuid. Satu kata untuk menggambarkan Boogie Diarmuid ya. Dia lebih dari cukup.